Khusus menyangkut pilkada Bapak Presiden, 1 tahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPR saja. Banyak pro dan kontra. Tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten kota, biar tidak lagi pusing-pusing. Pilkada akan dikembalikan ke DPRD. Itulah usulan lantang yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang menyatakan bahwa sudah saatnya Indonesia menata kembali desain politik. Sejumlah partai politik menyatakan dukungan terbuka terhadap opsi pilkada lewat DPRD. Menariknya, 10 tahun yang lalu, kebijakan serupa justru dibatalkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut data Indonesian Corruption Watch, 545 anggota DPRD terjerat kasus korupsi dalam 14 tahun terakhir. Tapi hari ini, justru lembaga dengan rekam jejak seperti itu ingin diberi kewenangan memilih kepala daerah. Artinya, pemilihan yang tadinya dilakukan langsung oleh rakyat akan dipindahkan ke segelintir elit politik di DPRD. Bukannya aneh ya? Boro-boro tercengang. Melihat rekam jejak korup DPRD saja sudah cukup bikin geleng-geleng kepala. Bagaimana mungkin sebuah negara yang mengaku demokratis, tapi kepala daerahnya tidak dipilih secara demokratis? Alasan utamanya disebut-sebut demi hemat anggaran. Katanya pilkada langsung itu mahal. Katanya pengalihan ke DPRD itu justru hemat triliunan rupiah. Padahal ada banyak alasan kenapa pilkada lewat DPRD justru harus ditolak. Pertama, ini menjadi pintu awal kemunduran demokrasi. Bagaimana mungkin negara yang sistemnya demokrasi tapi kepala daerahnya tidak dipilih secara demokrasi? Kedua, ini merampas kedaulatan rakyat. Hak menentukan pemimpin daerah dipindahkan dari jutaan warga ke segelintir elit politik atas nama efisiensi suara rakyat dipangkas. Ketiga, membuka ruang transaksi politik tertutup. Jika keputusan besar, ibarat pembelian kapal dermaga, diserahkan ke ruang-ruang elit yang tertutup, maka publik tidak akan pernah tahu apa yang ditukar, siapa yang diuntungkan, dan bagaimana akuntabilitas dijalankan. Keempat, akuntabilitas kepala daerah bergeser dan menurun. Yang tadinya bertanggung jawab kepada rakyat berubah menjadi bertanggung jawab kepada elit DPRD dan partai politik yang menentukan keterpilihan mereka. Kelima, berpotensi melanggar semangat konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Ketika rakyat dicabut dari proses memilih pemimpinnya sendiri, yang dilemahkan bukan hanya sekedar mekanisme pilkada, tapi justru prinsip dasar bernegara. Jadi, pertanyaannya sederhana. Apakah yang dihemat benar-benar anggaran negara atau justru partisipasi dan kedaulatan rakyat? Mungkin sekian dari saya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia.